Oke, ambil buku bahasanya, silakan di atas meja. Bebas, simpan botolnya, mainannya semuanya. Berarti yang nggak masuk Zaza dan Nadira. Kenapa? Sakit ya? Zaza, Nadira sakit. Siapa leadernya? Silakan. Kamu nggak masuk apa? Oh, ada. Kan kamu tadi pergi ke Olimpiade. Pak Robert. Oke, selamat pagi semuanya. Thank you, Malik. Silakan duduk. Ya. Oke, kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai kata sifat, sinonim dan antonim ya. Jadi pertemuan kita kemarin itu membahas materi-materi dasar mengenai bagaimana kata sifat, bagaimana sinonim dan bagaimana antonim itu. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang lanjutan dari materi itu ya, mengenai memahami kata sifat, antonim dan sinonim ya, memaknai. Kalau dari kata memaknai artinya secara sadar ataupun tidak sadar ternyata apa yang kita lakukan sehari-hari di lingkungan kita itu sangat berhubungan dengan apa yang kita pelajari di sekolah ya. Nah, di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita bisa mengamati berbagai benda, berbagai makhluk hidup yang hidup di lingkungan kita yang berhubungan dengan pelajaran kita. Nah, salah satunya adalah berhubungan dengan kata sifat ya. Kenapa? Karena kata sifat ini selalu menyertai sebuah kata benda ya. Kemarin kita sudah bahas tuh apa-apa aja jenis-jenis kata kan. Ada kata benda, kata kerja, kata sifat dan lain-lain. Tapi spesial untuk kata sifat. Kata sifat ini biasanya dia membersamai sebuah kata benda, baik itu benda hidup ataupun benda mati. Ya, benda hidup dan benda mati. Contoh benda hidup apa kalian?
benda hidup. Manusia. Terus contoh benda lain apa? Kira benda hidup. Hewan. Nah, satu lagi adalah tumbuhan. Nah, setiap benda mati maupun benda hidup biasanya dia bersama atau terikat dengan kata sifat. Contoh ya, seperti AC kita ini. AC dingin, ya kan? AC dingin. Terus apa lagi? Meja keras. Nice, Malik ya. Dan banyak lagi. Nah, tapi coba perhatikan gambar di depan ini ya. Oke, kira-kira menurut Tias, gambar A dan gambar B gimana? Ya, menurut Tias. Gambar A gimana? Gambar A di Korea. Gambar A gimana, Tias? Sama-sama kebun bunga, tapi yang A gimana? Lebih berwarna. Yang satu lagi? Ya, agak lama ya. Baru ya, gimana Almer? Gambar A dan gambar B menurut kamu gimana? Satu hidup, satu mati. Oke. Why? Gambar A hidup, Hah? gambar B mati. Oke, bagus. Malik. Ya, menurut Arsil gimana? Gambar A dan gambar B. Gambar B. Kurang bagus. Ya, Joy terakhir. Oh, gambar A ekspektasi ya. Gambar B realita ya. Ini Instagram, ini real, ini realita. Nah, secara tidak langsung yang kita lakukan tadi, kita ya. Gambar A ganti, gambar B jelek Saya nggak ikut campur ya. Oke, ya secara tidak langsung kita sedang berbicara mengenai sifat dari sebuah benda ya. Ada beberapa teman kalian tadi mengatakan yang gambar A misalnya itu kan, yang gambar A Mister itu real, yang satu lagi yang gambar A itu ekspektasi kan, yang gambar B realita, ya kan? Masya Allah, mantap. Pikir sama kalian dikit ya. Nonton apa di rumah kamu Arjel? Nonton streaming apa di rumah kok bisa terpikir gitu? Football. Ya. Tadi ada beberapa dari teman-teman kalian mengatakan bahwa gambar A ini adalah taman ya. Taman indah, ya kan? Cantik. Apa lagi? Realita. Realita, sorry. Apa namanya? Ekspektasi, ya. Ekspektasi. Ekspektasi. Apa lagi tadi? Apa lagi? Nah, yang ini hidup ya. Dan ya apa? Berarti itu di gambar A. Enggak ada. Ya orangnya lagi mutuin. Oh.
Oke, kalau gambar B tadi ada yang bilang ini kurang ya. Membawa hawa gelap, Sir. Membawa hawa gelap ya. Membawa hawa gelap. Ini nggak tahu saya gelapnya gimana. Gambar A. Gambar B mati katanya, tamannya mati. Itu kayak rintangan zombie. Ini realita ya. Ya kadang-kadang kalau kita datang ke tempat wisata, kita referensinya lihat dari Instagram kan. Bagus nih tempatnya gitu kan. Ternyata waktu sampai sana, iya, saya pernah ya pergi ke tempat wisata ini, cerita sedikit. Jadi saya pergi waktu itu sama keluarga, sama anak saya, istri saya pergi ke Alhan Panjang. Ada yang pernah ke sana? Ya. Jadi ekspektasi saya tempatnya itu indah, bagus lah gitu kan. Nah, saya berangkat dari Pekanbaru setelah Isya sampai sana subuh kan. Nah, subuh, oke, gitu kan. Kami sambil nunggu penginapan kami bisa check-in, kami keliling-keliling di sekitaran situ. Jadi saya melihat dari Instagram dan TikTok ada satu kebun stroberi yang bisa rekomen lah untuk anak-anak ke sana kan. Anak saya masih kecil 6 tahun. Nah, setelah saya ke sana menempuh jalan yang ekstrim ya, jalannya ekstrim. Kalau kita masuk ke gang Kayak jembatan Ciloto Saking. Saking itu. Berarti kamu udah pernah ke sana ke Ciloto Saking? Belum. Ustaz, I'm not Ustaz. Oke, nah setelah saya ke sana mengikuti Google Map dan masuk ke dalam kampung-kampung, kadang-kadang orang bertemulah dengan sebuah kebun stroberi. Ya, saya awalnya tidak yakin, tapi saya tetap coba ke tempat tersebut. Ya, ternyata benar ya, realita dan ekspektasi yang dikatakan teman Anda tadi. Kebun tersebut sudah tutup dan tidak beroperasi lagi ya, padahal jalurnya ekstrim off-road, mengenal mobil saya kecil ya kan, dan rendah ceper, jadi agak copot-copot bempernya kemarin ya. Oke, nah terus berpindahlah ke kebun yang lain. Nah setelah masuk bayar tiket, ternyata stroberinya lagi tak buah. Batal ya. Nah, tapi memang kalau kita lihat tempatnya itu alamnya ya lagi nggak musim ternyata. Cuman saya kecewanya kenapa dia tetap buka. Nah, itu. Oke, memang alamnya itu indah ya dan dingin cuacanya. Walaupun kalau siang agak terik mataharinya, agak sedikit panas, tapi tertutup oleh angin ya, anginnya kuat gitu kan, sekiranya dalam anginnya kuat, jadi tidak terlalu ke Malang, ke kejauhan ya. Kalau ke Malang bisa ke daerahnya ya, tidak sesuai ekspektasi ya. Nah, oke, kita lanjut ke sini ya. Secara tidak langsung kita sudah ya menemukan atau mempelajari hal-hal yang sesuai yang kita pelajari di sekolah, seperti kata sifat. Kira-kira di sini yang merupakan kata sifat yang mana? Coba, Amer, yang mana? Iya, dan cantik ya kan? Indah ya, dan hidup, bukan hidup. Ya. Pelajaran kita hari ini jangan Ya. mempercayai sesuatu yang kita lihat. Ya, jelas juga ya, dan mati ya, itu merupakan kata sifat. Kata sifat yang seperti kita pelajari kemarin, yang mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan benda tersebut. Bunga,
indah, berarti bunganya itu menarik ya, indah. Yang lain lain. Oke. Ya. Saya akan membagi Anda ke beberapa kelompok. Ya, membagi Anda ke beberapa kelompok. Setidaknya ada 5 kelompok. Sekarang berapa orang yang hadir? 16 orang. 16 orang. Berarti kalau dibagi 5 berapa? Sudah di kelas Victor tuh kayak 15. Ya, Victor kan beda aliran ya. Tidak membahas agama ini ya. Oke. Berarti ada 3 kelompok. Iya, ada kalau 3 kelompok terlalu banyak. Berarti 3 orang. Saya mau satu kelompok 3 orang saja. 5 grup berarti. Iya, 5 grup 3 orang. Oke, saya akan bagi ke 5 kelompok. Satu kelompok itu berarti ada yang 3, ada yang 4. Ya, berarti Angkatan pas 3-3. Almer, Tias, Filbert, dan Naifa satu kelompok. Kelompok 1 Joy, Toai, Prila, kelompok 2. Terus Arsil, Emily, Almera, kelompok 3. Oh ya pasti benar. Audrey, siapa lagi? Uke dan Malik, kelompok 4. Kelompok 5 Tias, Alia, dan Kai. Ya, oke. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Almer, Filbert, dan Naifa. Boleh? Ya, Pak. Kalau ada teman yang tidak mau membantu, boleh di skip aja. Ya, jangan tulis namanya. Silakan setting mejanya berdasarkan kelompok masing-masing. Ya, di meja. Nggak bisa. Harus pakai meja. Pak, yuk. Naik pakai itu tadi ya. Oke, sudah? Ya kenapa nggak gini buat kamu? Oke, ya. Sebelum saya bagikan, saya ingin menjelaskan bagaimana teknis pekerjaan kita hari ini untuk lebih memaknai dan memahami apa itu kata sifat, sinonim, dan antonim. Jadi di dalam selembar kertas ini ada sebuah cerita yang berbeda-beda, ya. Tugasnya adalah kalian menemukan kata sifat yang ada di dalam cerita tersebut, lalu memasukkannya ke dalam tabel, mencari kata sifat, sinonim dari kata sifat tersebut, dan antonim dari kata sifat tersebut. Ya, oke. Kemudian ditulis berdasarkan kelompok masing-masing, ya, tidak ada yang
bekerja sama dengan kelompok lainnya karena ini berbeda-beda teksnya. Jadi fokus untuk mengerjakannya masing-masing. Setelah selesai kita akan mempresentasikan ke depan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke? Ini saya berikan. Boleh lihat KBBI ya, boleh lihat KBBI, boleh lihat buku. Terserah. Oh nanti. PR kita nanti. Terakhir. Ya, PR kita nanti. Ini. Ya. Kata sifat, sinonim dan antonim ya. Jadi Nama kelompok, Sir. ya nama kelompoknya terserah. Oh, nah, tiga Pensil ya. saksi. Kita pakai pensil guys. Ingat. Ya, dicari sinonimnya, dicari antonimnya. Sinonim indah, cantik. Ya, antonimnya hidup, mati, dan lain-lain. Tulisnya pakai pensil ya. Ya. Ya silakan buat nama kelompoknya, terserah buat apa. Hah? Pakai nomor boleh. Ya. Buat nama kelompoknya ya. Terserah. Boleh ikutin yang bisa bagi tadi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nasi nugget ini makanan lapar dulu. Ya, pastikan kata yang dipilih adalah kata yang berhubungan dengan kata sifat ya.
Hai. Hola, diamo mi amor. Sabar kata sifat, Sir. Did you say I love you, my love? Ya, nice ya. Nah, That's too many. We found like only 6. Ya, 6 saja. Pilih aja. Coach. Sabar kata sifat. Sabar. Sabar. Ya, kira-kira kata sifat nggak? Diskusikan dengan kelompok Anda ya. Diskusikan dengan kelompok Anda. Oke. Kalau bingung boleh lihat KBBI ya. Bersih, nyaman, bersih, nice, good. Melihat. I don't know. Halo. Hola. Apa? Obor. Obor itu kata benda. Benda, the things. Obor. O-B-R-I. Obor. Ya, gimana? Tujuh itu kata sifat. Hah? Tujuh itu kata sifat. Sejuk. Ayo. Sejuk. I said tadi kan, alahan panjang itu sejuk, ya kan, walaupun agak sedikit panas. Oke. Tapi karena anginnya tadi kencang, jadi dia terasa sejuk. Jadi sejuk itu angin Bendung. angin benda dong, kan dia bisa dirasakan oleh panca indera. Kan kemarin kita sudah bahas itu ya, konsep dasarnya mengenai sinonim, antonim, dan kata sifat. Apa? Sopan. Tidak sopan. Oh, nggak mungkin. Tidak segampang itu. Bukan. Cari lagi ya. Cari lagi.
Ada KBBI kan? Cari maknanya. Anda cari makna sopan di situ. Habis itu kebalikannya. Sopan. Ya, silakan diskusikan bersama teman kelompok Anda. Sinonim panas apa? Sinonim panas. Ayo. Hangat atau lebih dingin daripada panas? Hangat itu Hah? Sinonimnya tidak kotor. Bersih sinonimnya tidak kotor. Iyalah. Nyanyang artinya apa? Hah? Nyanyang. 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 Nyanyangnya. Gelisah tuh. Hah? You got it. Bersih jorok. This one. Nyanyang for Ustaz, ini jelek. bersih tidak kotor. Ayo, sing again. Taman tempat. Iyalah taman tempat. Ya. Ketawa? No. Bird. Ya. Ya, for example, pena is the things, ya, pena bendanya. Apa nih aku? Keras. Keras itu adalah sifatnya nih. Ini lebih baik rubber. Rubber itu adalah bendanya apa namanya, lembut adalah sifatnya. Jadi kalau bunga ditarik bunga kok sudah. Boleh. Ya. Boleh. Living things. Ya. Living things. Saya ikhlas menerima cobaan ini. Kata dia ikhlas, makanya
bertiga. Satu opening, satu menyampaikan material, ya. Satu lagi. Menarik. Sinonimnya sama dengan ayo Pak. Coba di sini kita cari KBBI ya. Menarik kata dasarnya adalah tarik. Bersih.
Apa? Arsil, gimana kamu duduknya Arsil? Oke, sudah? Nyaman itu tidak nyaman kan? Nyaman tidak nyaman? No, bukan. Lo I, what are you doing Lo I? Keras berarti lem? Ya, sudah? Kelompok Naifa sudah? Ini namanya trio kocak, Mister. Trio kocak, boleh. Coba lihat. Apa kendalanya? Bagus nih, sudah bagus nih. This one. Terakhir. Guys, we got teamwork good. Ini satu aja boleh kan, Sir? Gimana? Satu orang aja boleh kan? Boleh? Ini boleh. Refleksi dari kelompok kami ya. Jadi refleksi dari kelompok Kayak kami mengerjakannya secara bersama-sama. refleksi kelompok kami. Ini apa berarti? Tidak baik dan semangat. Tapi hal yang kami sedang mengingatkan adalah kami harus meningkatkan semangat kita. Jadi terima kasih. Ini kasar, ini kasar. Sinonimnya kasar. Itu aja. Ya, kalau yang sudah selesai, silahkan kelompoknya tentukan siapa yang sebagai moderator untuk memperkenalkan timnya, opening dan sebagainya. Siapa yang membacakan hasil diskusi kelompoknya dan siapa yang akan membantu teman Anda menulis hasilnya, karena nanti saya sudah sediakan tabelnya, satu orang untuk mengetik di depan, satu orang untuk menjelaskan, satu orang sebagai moderatornya, ya. Coba latihan. Mereka sudah latihan itu, kelompok dari Audrey, Malik dan Uke.
One word. Ya. Ini terlalu bau, nyaman. Ayo, ayo. Loan. Udah Dwi, Asil. Balik. Ya. Oke. 3 menit lagi. Jelaskan. Kata. Ayo Joy. Asil, Wilbur. Nyaman itu tidak nyaman. Bukan salah. Ya. Asil, Wilbur, Amen. Ya, boleh. Sudah? 2 menit lagi. Ya.
Ya, penilaiannya adalah keseriusan dalam membicarakan di depan, ya tidak ketawa-ketawa dan lain-lain, penguasaan materi dan kesiapannya. Ya, silakan kelompok 55 merek panci. Pakai marker. Tulis langsung. Oke, yang lainnya fokus. Selamat pagi. Sahabat yang baik, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Malik, saya Atri, saya Oke. Oke, kita akan mulai. Sahabat yang baik, Doni memiliki seorang sahabat bernama Bima. Bima adalah anak yang baik dan jujur. Dia selalu bersikap sopan kepada dia dan teman-teman. Ketika dia mengalami kesulitan, Bima dengan senyum yang ikhlas membantu sahabatnya. Bima juga sangat sabar saat menjelaskan pelajaran. Dia menjadi sahabat. Next, kegiatan satu akan dilanjutkan oleh Audrey. Jadi, kegiatan satu adalah menentukan kata sifat. Kata sifat yang kita temukan adalah baik, jujur, sopan, ikhlas, sabar, dan bahagia. Kegiatan dua akan dilakukan oleh Uke. Sinonim dari baik adalah teratur. Karakteristiknya adalah jahat. Sinonim dari jujur adalah tidak pulang. Karakteristiknya adalah bohong. Sinonim dari sopan adalah hormat. Dan antoninya adalah tidak tertib.
Jadi itu saja dari kami. Terima kasih. Oke, thank you kelompok 554. Ini tugasnya. Ya. Jangan istirahat kelas sedikit. Silakan duduk. Terima kasih. Ya sudah bekerja dengan baik. Ya, perhatikan semuanya. Jadi hasil kerja kita seperti yang keempat. Mereka mendapatkan 6 kata sifat ya dari teks yang dianalisa. Baik, jujur, sopan, ikhlas, sabar, dan bahagia. Nah, ini semuanya merupakan kata sifat. Bagus ya. Secara material ini benar. Nah, tapi ada sedikit singkat aja ya, biar waktunya nggak lama. Ada sedikit hal yang kurang tepat ya, penggunaan sinonim dan antonimnya di kata jujur dan sopan. Ya, mungkin karena ya saya memahami juga keterbatasan kita untuk menguasai bahasa kita, karena kita juga bilingual ya, kita pakai Inggris juga, kita pakai bahasa juga, jadi penguasaan bahasa kita sedikit penguasaan bahasa Indonesia. Jadi jujur itu tidak curang, sopan itu hormat, bohong itu kalau kata ini betul ya, ini aman. Oke. Nah yang ini belum ya, yang ini juga belum. Nah sopan itu memiliki sinonim, sebenarnya sering kita dengar, namun mungkin kita kurang tahu maknanya apa. Sopan itu ya santun ya. Sopan dan santun. Ya. Sopan antonimnya juga bukan tidak tertib, tapi lancang. Nah, Lancang. Pernah dengar kata lancang nggak? Enggak. Lancang itu dia mengambil sesuatu hal semau dia. Itu saja. Ya, tidak izin kepada pemiliknya, ya, itu namanya lancang. Oke. Nah, jujur itu bukan tidak curang sinonimnya, tapi Tidak bohong. apa? Ya, Jujur. ada yang tahu jujur sinonimnya? Sinonim. Apa sinonimnya? Jujur. Ya Filbert, jujur apa Filbert? Kamu nengok ikan terus dulu ya. Jujur. Artinya apa? Kita sampai 945 ya? Iya. Masih lama. Oke, apa jujur? Jujur janggal. adalah Tulus. Lah. Jujur, tulus, ya, tulus. Terus terang bisa juga jujur, terus terang. Low eye, fix it. Terus terang bisa juga, tulus juga bisa. Walaupun sebenarnya tulus agak jauh, tapi udah bisa dikatakan ke arah situ. Sebenarnya terus terang bisa juga, ya. Begitu dia. Oke. Baik, hasil diskusinya. Lanjut ke kelompok. Siapa namanya trio apa tadi? Trio Kocar. Silakan ya. Boleh. Silakan trio Kocar. Silakan. Oke, silakan.
bukan usia disalib. Dan merasa senang saat menciptakan itu yang bisa. Silakan. Kata sifat yang kita miliki adalah bersih, tenang, Oke, bersih, tenang, rapi, ramah, dan menarik, senang ya. Silakan. Antonim dan sinonimnya. Oke, selembar kertas. Mati biasa. Sudah? Malik, Malik, Astagfirullah. Malik. Lagi? Oke? Ya, silakan. Oke, semuanya. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Oke. Ya, silakan duduk.
6 kata sifat berdasarkan chatnya: rapi, tenang, bersih, ramah, menarik, dan senang. Bersih, tenang, sunyi, rapi, bersih. Ya itu cuma dibalik aja ya. Ini cuma dibalik aja. Ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini. Oke. Nggak masalah. Ramah, baik, hak. Sir, bukannya menarik. Ini menarik kata kerja dan menarik apa? Ya, sebentar ya. Menarik, senang, gembira, marah, menorong. Ini mendorong ya. Tak bukannya Mendorong. Ini udah tipu dari pabrik ini. Mendorong. Ya, agak naik ya. Mendorong. Ya, ada beberapa kesalahan. Tahu kesalahannya di mana? di menarik. Menarik. Ya. Apa menarik salahnya? Karena itu kata kerja guys, diesel menyeret, mendorong kata kerja semuanya sir. Iya, tepat sekali. Ini adalah kata kerja. Menarik. Bagus, ya. Ini adalah kata kerja. Menarik, mendorong, menyeret. Nah, Itu kerja ya. Menyeret. oke. Trio. Ya, karena apa? Karena kamu buat kata sifatnya menarik. Jadi saya sarankan, kan kamu nggak nanya ini benar atau enggak kan? Apa? After this, Kai, No, we're not done yet. not done. Saya lapan sir. Ya. Oke. Ya. Semuanya dikumpulkan papernya. Silakan. Break dari mana break? Enggak, kan ini benar. Ya. Break aja. Kira hari Senin. Setelah itu duduk kembali berdasarkan kelompok ya. Duduk kembali berdasarkan kelompok. Duduk kembali berdasarkan kelompok. Oke, duduk semuanya. Dirapin lagi beda ya sir. Enggak, belum. Kita closing dulu. Baik. Ini walaupun belum selesai ya karena keterbatasan waktu, tapi setidaknya kita sudah memahami konsep dari kata sifat, sinonim dan antonim pada hari ini. Coba ya Joy, apa itu kata sifat? Nice, Malik. Mau ngomong ngapain? Kamu gini, nggak ada. Ya. Ekspektasi sama realita ya belajarnya. Oke, baik. Antonim adalah lawan kata. Sinonim adalah persamaan makna kata. Ya, baik. Itu saja pertemuan kita hari ini. Silakan break time. Makasih ya sir. Ya. Ya, homework jangan lupa ya. Apa sir? Buat apa? Baik. Ready? It's still recording. Bye. Turn off. Silakan.